Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Jeneng kula Anas saking Tirta mriki. Nggih. Badhe nyuwun pirsa terkait dengan dzikir sirul asrar. Nggih. Apakah sama dzikir asrar dengan dzikir ruh utawa dzikir jawareh ingkang setunggal? Ingkang nomor kalih napa ta sami dzikir sirul asrar dengan dzikir siri fisir? Lajeng ingkang kaping 3, apa maksudnya es asalnya dari air, leburnya es jadi air? Ngaten. Yang keempat, apakah sama pembebasan rohani dari belenggunya hawa nafsu dengan bagaikan buruh yang bertahun-tahun terkurung di dalam gua lalu bisa bebas? Nggih. Yang terakhir, wong wa yahdi man yasha wa yahdillu man yasha. Pertanyaan kula, kono poto wong sing disesatan Allah Ta'ala di akhir kok masuk neraka? Nyuwun sewu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah zikir sirul asrar sama dengan zikir ruh? Atau dijawarehkan? Sama. Ikut zikir yang harus dilakukan oleh jasmani. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa ruhaniyahnya itu ingin bertemu Allah, maka ruhaniyah harus melakukan zikir sirul asrar. Ruhaniyah harus melakukan perbuatan yang bagus. Yang dimaksud perbuatan bagus di sini adalah perbuatan di mana ruh itu sadar secara totalitas semua itu af'alnya Allah. Semua apa yang terjadi di dunia itu af'alnya Allah. Bukan af'alnya patungku itu, bukan. Bukan af'alnya makhluk, bukan. Inilah yang dimaksud falyamal amalan sholihan. Sing sapa wonge barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, pertama harus melakukan hal ini, perbuatan yang bagus. Urusan jasmani perbuatannya bagaimana tidak diurai, karena yang bertemu Allah itu adalah ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Ketika kullu nafsin dha'iqatul maut, jasad ini kembali ke tanah asal dari tanah. Ruhaniyah dari hidup kembali harus pada hidup. Artinya hidup itu asalnya Allah. Jenengan kan iki kan sekarang banyak manusia merasa hidup toh ya iki. Kalau kita masih merasa hidup berarti kita belum dikatakan kembali. Belum. Wa inna ilaihi raji'un. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ruhaniyah ini yang menghadap pada Allah, bukan jasmani. Bukan jasmani. Urusan jasmani, aktivitas apapun, yang penting ruhaniyah Anda, hati Anda kembali pada Allah. Artinya iman kembali kepada kebenaran. Hanya iman pada Tuhan tersebut. Jadi lewat mana jenengan bisa imannya yang benar? Lewat sirul asr. Makanya inilah sama dengan dzikir roh, sama, atau sirun fisirin, sama.
Yang kedua sama. Arti daripada sirun fisirin atau sirul asrar itu artinya zikir yang bila sautin wa kalamin wa lafdin, zikir yang sudah tidak mengucap, tidak bersuara, tidak memanggil-manggil nama, diem. Makanya saya sebut sirul asrar. Nah di situ pembuktiannya, gambarannya ada 3 tempat: su'aul basiroh, wa ainul basiroh, wa hakul basiroh. Merasakan, mengimankan, kemudian melihat atau bertemu. Yang ketiga menetapkan keakuannya Allah. Niki itu 1 dan 2. Terus yang ketiga tadi es, ya, es dengan air. Es ya air, air ya es. Inilah proses nafi isbat. Artinya apa, Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita makhluk asalnya tidak ada. Adanya kita itu diadakan oleh yang ada. Bagaimana caranya? Itu kembali kepada ada yang sebenarnya. Otomatis kita harus kembali ke asal kita tidak ada. Ini namanya nafi. Hilangkanlah rasa keakuanmu yang berperan apapun, berperan sholat, berperan di luar sholat, contohnya menyanyi, memusik, mencangkul, apapun yang tadinya itu ada kita yang melakukan, nafikan. Nah ini, kalau ini sudah kita nafikan dari keakuan kita yang melakukan, maka isbat menetapkan di situ keakuan Allah. Kalau sudah di situ, maka tidak ada bedanya antara es dengan air. Es yo air, air yo es. Kita menyebut Allah ya boleh, menyebut Allah ya boleh, menyebut Sang Yang Widi ya boleh, Sang Yang Sekerta ya boleh. Sing penting hatimu itu masuk pada laisa kamislihi sayun. Makanya umat yang mendengarkan kajian ini, Pak, kajian ini tidak umat Islam saja, semua umat manusia yang hatinya sudah bisa menerima. Sebab agama yang diterima di mata Tuhan itu adalah agama yang pasrah. Anda akan bisa dikatakan pasrah wa aslimu lahu, terlebih dulu Anda harus wa anibu ila rabbikum, harus bisa kembali kepada yang ahad. Kalau sudah kembali pada yang ahad, maka dia lah yang dimaksud agama yang pasrah, agama yang mengesahkan pada Tuhan. Itulah yang disebut dinul Islam. Maksudnya Islam adalah pasrah. Anda akan bisa pasrah kalau sudah ketemu yang Anda pasrahi. Anda tidak akan dikatakan pasrah dengan benar manakala Anda belum bertemu yang Anda pasrahi. Yes. Yang keempat apa tadi? Supe saya. Yang keempat yaitu pembebasan roh dari hawa nafsu. Apakah sama burung yang bertahun-tahun terkurung di gua? Gusti Allah itu memberikan pelajaran itu tidak hanya lewat Quran yang tertulis, wahyu yang tertulis, tidak. Allah memberikan ayat atau gambaran pelajaran terhadap kita sebagai umat itu bisa dari ayat yang tercipta, yaitu alam. Alam niki, Pak. Contoh burung yang bertahun-tahun di dalam sangkar,
bebasnya. Mau terbang yang agak tinggi juga bisa. Sama sebetulnya ruhaniyah kita itu terbelenggu dengan sifat basariyah nafsu kita. Kepingin bebas gampang, kurungane kepru ono, cek nih rusak baru manui terbang. Artine jasmania sampean iku kudu rusak, mbuh loro mbuh ya apa, nek mati roh iku terbang, iku munggu syariat. Tapi kita nggak usah menunggu itu. Yang dimaksud bebasnya ruhaniyah dari belenggu hawa nafsu adalah nafsu itu membelenggu kita lewat apa? Wazuyyina linnas, manungso iku dipaes-paesi, dibelenggu dengan apa? Syahwatud dunya. Ini kesenangan hawa nafsu. Apa kesenangannya hawa nafsu kita? Hubbud dunya, kesenangan dengan kebutuhan jasmani. Ini Allah tidak melarang kita itu menjadi orang yang pangkat sampai jadi presiden, silakan. Allah tidak melarang kita itu kaya mewah dari dagangannya, berdagang, dari petaninya, atau dari lini apapun, sampai dilakoni ngingu toyol. Ada toh ngeten iki pesugihan. Ada yang sampai seperti itu. Silakan Anda mewah setinggi apapun, tapi satu hal yang harus kau ketahui, biar ruhaniyahmu itu tidak tersangkar, terbelenggu oleh nafsu. Apa? Yo, Anda harus kemana-mana pun membawa, mengasah dzikir sirul asrar. Contoh siapa? Syekh Abu Hasan As-Sadzili. Beliau dunianya mewah Pak, mewah, sehingga ada Thariqah As-Sadziliyah, ya. Beliau orang kaya yang udah Pak, tapi mohon maaf, kekayaan itu tidak untuk dirinya, tetapi untuk umat, untuk kebutuhan umat, lebih-lebih kebutuhan yang bernafaskan agama. Udah, misalkan ngajine kak di salon ya, mboten enggak ada, wis jok ngomong langsung meniti tekak norong set des. Loh, iku contoh sabilillah, contoh mawon sekecil itu. Abu Hasan As-Sadzili seperti itu. Apa yang menunjang tentang masalah umat, beliau tidak segan-segan untuk mengambilkan, karena beliau itu hanyalah dititipi Allah untuk menyalurkan. Itu namanya amanah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, ujian, amanah. Ini beliau. Kalau tidak hatinya terpatri, terdidik dengan sirul asrar sampai ke fana'u dzikri ma'rifat Allah, nggak mungkin. Pasti hitungan. Pak D nyambut duit 1 juta, balik piro? Ya 1.200.000. Sebab yang dihutangkan itu bukan uang laki-laki, tapi uang perempuan. Akhirnya sok mana, kadang mutu, ya tak? Tapi beliau kalau hatinya betul-betul terhadap Allah, boten mungkin. Kadang-kadang janji saulan sampai setahun gak isok balekno, wis gak popo, wis nggon, gak usah dibalekno, sampai seperti itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib.
beliau-beliau memegang ayat ini. Iya, dia sibuk membangun rumahnya ruhaniyah dengan bentuk takwa, nggak mikir masalah hal itu. Tapi walaupun dia tidak mikir, apa yang dia butuhkan selalu ada. Itulah laba-laba. Gak mungkin ketika laba itu membuat rumah, turun dari rumahnya cari laler, nggak mungkin nggih. Laler teko dewe. Sing nekakno ya Gusti Allah, lamuk ya sing nekakno Gusti Allah. Laba-laba cuman memperbesar rumahnya, itulah laba-laba. Beliau contohnya. Dia, kita ini di dunia sudah megang sirul asrar dan keluar dari belenggunya hawa nafsu. Bebas hati kita, bebas rohaniah kita. Kita tidak terbelenggu dengan aturan-aturan, karena semuanya itu sudah dikembalikan karena Allah. Jadi sama Pak, antaranya belenggunya nafsu terhadap rohaniah kita digambarkan Allah dikai pelajaran laksana burung yang terkurung dalam sangkar, dalam kurungan, nggak isoh bebas begitu. Terus yang terakhir, mengapa Allah kok memasukkan neraka bagi orang yang disesatkan? Gini Pak, kita ungkap asbabun nuzulnya dulu. Sebab-sebab ayat ini mengapa diturunkan. Allah akan memberikan petunjuk terhadap hamba yang dikehendaki. Allah juga akan menghendaki hamba yang disesatkan. Ini ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat. Apa sebabnya? Sami'na wa atokna wa sami'na wa asoyna. Artinya apa? Ketika ajaran sudah digelar oleh Allah lewat utusannya yaitu Muhammad, di situ ada dua kelompok. Satu kelompok itu mau mendengarkan, kemudian juga taat terhadap apa yang diajarkan baginda Rasul. Yang satunya kebalikannya, mendengarkan tapi dia mengingkarinya. Inilah sebab-sebab mengapa Allah menyesatkan hamba itu pada jalan yang disesatkan. Ini persoalannya. Akhirnya konsekuensi daripada kita sebagai hamba, mohon maaf, mengalami konsekuensi masing-masing. Berarti yang sami'na wa atokna, jalur kanan berarti wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dia itu tidak dimasukkan alam barzah tapi dimasukkan alam lahut. Ini alam yang padang. Tapi satunya, mohon maaf, jalur kiri akan dimasukkan barzah yang gelap. Sebab apa kok dia dimasukkan gelap? Sebab apa yang satu dimasukkan nggone alam yang padang? Jawabannya ada di surah Al-Baqarah ayat 257. Di situ ada dua golongan kanan dan kiri. Yang kanan, ketika saat di dunia, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Karena dia ketika saat di dunia hatinya hanya Allah yang dijadikan iman, hanya Allah yang dijadikan sebagai kekasih, hanya Allah yang dijadikan sebagai penolong. Maka dengan begitu Allah akan mengeluarkan dari kegelapan menuju terang benderang. Beda yang nomor dua, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, menjadikan selain Allah sebagai imam, sebagai kekasih, sebagai penolong. Apa yang terjadi? Yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Kebalikan, dia akan masuk dalam barzah yang amat gelap. Ini mesti terjadi ketika
ketika saat secara fisik kita itu meninggalkan dunia. Sebetulnya sebelum meninggalkan sudah terjadi, Pak. Wis gini aja, gak usah ngomong orang lain, ngomong diri kita. Bagaimana hati kita saat menghadapi duniawiyah yang sangat global, ketika dalam hati belum mendapatkan ajaran dino tauhid. Ayo piye ati sampean raos gopoh, diterak awak loro arepe mati gopoh, diterak di dalam keluarga kekurangan ekonomi gopoh, bagaimana kondisi masa depan anakku besok, bingung kita, bingung karena belum ada pedoman. Iman hanya pada Allah. Kita masih mengandalkan iman kita semuanya karena uang, semuanya karena uang, selesai acara, selesai masalah. Imannya itu pada selain Allah. Contoh, Pak, nyuwun sewu, logikane ayo diangen-angen. Aku iki ngelak terus ngombe banyu, siji atiku mesti seger, ya, ngelake ilang. Secara akal mungkin jenengan iki ngomong segere ilangi ngelak sebabit teko air lah gitu toh. Secara akal hati sampean akhirnya keseret ambek imane akal, akhirnya percaya hati sampean, iya kok gak aku ngombe banyu yo gak seger yo gak ilang ngelaki. Tapi kita tidak sadar bahwasanya Allah katakan innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya zat hidup itu Allah meliputi atas segala apapun termasuk air. Jikalau di dalam air dan di luar air tidak ada Allah, gak mungkin air itu bisa mendatangkan seger. Itu yang tidak kita sadari, karena kita memang imannya belum ada di situ. Akhirnya gopoh kita itu kalau nggak teko segeri teko banyu. Dan ini ketika saat jenengan ati sudah mendapatkan iman yang sudah pada hidup, maka jenengan menghadapi problematika kehidupan dunia anteng, Pak. Gak gampang goyah, gak gampang gopoh, gak gampang khawatir dan lain sebagainya. Ini yang bisa kita rasakan dan bisa kita buktikan, apalagi besok di akhirat. Secara syariat Allah katakan, sing sapa wonge tatkalane ning dunya durung ketemu aku alias wuto, mongko di akhirat pun juga begitu, alias peteng dedet, gelisah dan menakutkan. Di dalam surah Al-Isra ayat 72, mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ini Quran, percaya gak percaya sakarepmu dhewe. Sing penting menyanyi yo, sing penting jenengan pemusik yang penting hatimu bersandarlah semuanya karena Allah, yang Allah itu hidup di dalam dan di luar dirimu. Wal awwal wal akhiru wal dhahiru wal batin. Jadi nggih Bapak sama Pak, minangka konsekuensi daripada yang disesatkan. Mengapa harus ada di neraka? Konsekuensi asbabun nuzule, sebab gak memperhatikan, gak mengindahkan seruane para utusan Allah. Seruane utusannya Allah itu mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ini kita cuman syariatnya sing beda. Arahkanlah hatimu hanya pada hidup, tinggalkanlah wajtanibu tauhid, iman yang selain Allah, yaitu makhluk duniawiyah ini mulai dulu sampai sekarang begitu sama. Makanya mengapa gak berani mengatakan di tengah umum sing seperti ini, takut disesatkan, padahal inilah kebenaran. Satu saja contoh, sholatmu tatkala belum masuk dalam didikan ini telek aneh isok khusyuk, nggak bisa.
Walaupun kita itu disebut orang alim sekalipun, pondoknya ribuan bahkan miliatan santri ini, ketune wis gak ngene maneh, ngene barang wis tak gak isok kongkon sholat khusyuk karena tidak bisa bertemu Allah, terhalang oleh barzah. Ya ini terhalang, ini keakuan diri kita yang melakukan ini. Pun Bapak Ibu, ada lagi, monggo ini ada lagi.